Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tak terasa nih kita sudah berada di penghujung unit yang kedua. Akan tetapi sebelum kita menuju unit yang ketiga, Bu Vina akan membuat rangkuman unit 2 tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Kita simak ya. Nah, makna dari norma. Secara etimologi, kata norma itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pokok kaidah atau pedoman, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara sederhana, norma dapat diartikan sebagai kaidah atau ketentuan yang harus dipedomani oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, beberapa ciri yang melekat pada norma yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, biasanya berbentuk tidak tertulis. Kemudian bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi anggota masyarakat yang melanggarnya. Kemudian merupakan hasil dari permufakatan para anggota masyarakat. Jadi telah terjadi kesepakatan atau sepemahaman antar anggota masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Yang terakhir, norma itu bersifat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat. Nah, klasifikasi norma itu sendiri ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma hukum. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama norma agama. Norma agama merupakan suatu aturan hidup yang harus diterima dari Sang Kholik atau pencipta kepada manusia sebagai makhluk yang diciptakan, sebagai pedoman baik itu sebagai perintah, larangan, atau anjuran lainnya. Jadi setiap agama, entah agama apapun, pasti di dalamnya akan memuat yang namanya perintah dan juga larangan. Dan itu sumbernya berasal dari Sang Kholik atau pencipta. Atau masing-masing agama yang dianut pasti akan memiliki Tuhan. Nah, pasti ada yang namanya perintah dan juga larangan. Contoh dari norma agama, di antaranya adalah kewajiban melaksanakan ibadah atau melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian menjauhi larangan, misalnya di sini seperti membunuh, kemudian mencaci, menyakiti diri sendiri, dan juga menyakiti orang lain. Ini tidak disarankan atau dilarang dalam agama manapun. Nah, selain itu, contoh dari norma agama adalah melaksanakan anjuran seperti berbagi harta atau berupa sumbangan untuk membantu fakir miskin. Yang berikutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah norma yang lahir dari hati nurani manusia. Nah, biasanya disebut dengan moral atau akhlak. Sanksinya bisa berupa sanksi moral yang lahir dari hati nurani itu sendiri, biasanya berupa penyesalan. Nah, contohnya kita harus berlaku jujur. Biasanya kalau kita berbuat bohong atau kita telah berkata bohong, akan ada rasa bersalah atau penyesalan dalam diri kita. Itu berarti adalah sanksi dari norma susila. Nah, jangan membuat kegaduhan dalam kehidupan masyarakat. Biasanya juga akan timbul penyesalan setelahnya. Kemudian tidak melakukan penipuan, menjauhi sifat bohong terhadap diri sendiri ataupun orang lain, dan kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Begitu ya anak-anak ya. Jadi, anak-anak harus selalu menerapkan norma susila dimanapun dan kapanpun. Norma yang berikutnya adalah norma kesopanan. Norma ini merupakan ketentuan yang timbul
dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan. Jadi adanya norma kesopanan ini adalah untuk membatasi atau mengatur pergaulan kita terhadap masyarakat. Gitu ya. Biasanya berupa kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan ini yang pertama, bertutur kata yang sopan dengan tidak menyakiti orang lain. Jadi kita harus senantiasa berkata sopan, entah itu dengan siapa saja. Kemudian, memohon izin untuk memasuki rumah orang lain. Biasanya kalau kita bertamu, sebelum masuk ke rumah tamu atau orang yang kita datangi, yang kita kunjungi, biasanya kita mengetuk pintu dulu, kemudian mengucapkan salam, bisa selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, menyesuaikan waktu yang kita gunakan untuk berkunjung. Bisa juga menggunakan salam, misalkan assalamualaikum, seperti itu. Nah, ini harus kita terapkan, nggih. Berikutnya adalah menghormati orang tua. Ini wajib anak-anak lakukan dan laksanakan dimanapun dan kapanpun. Orang tua di sini tidak hanya orang tuamu di rumah ya, akan tetapi orang tua yang ada di sekelilingmu, entah itu kakek, nenek, kakak, mungkin om, tante, gurumu, kepala sekolah, atau siapa saja yang lebih tua. Nah, berikutnya adalah memberikan kesempatan untuk duduk kepada orang tua atau orang sakit. Misalnya kita sedang bepergian, kita menggunakan fasilitas umum, misalkan kita naik kereta api atau kita naik bis. Nah, seumpama kita menjumpai ada orang di sebelah kita atau orang di sekeliling kita yang tidak mendapatkan tempat duduk, posisinya dia sudah tua atau sedang hamil atau sedang sakit, sebaiknya kita mengalah, kita persilahkan orang tersebut untuk duduk. Begitu ya. Itu adalah contoh pengaplikasian atau penerapan dari norma kesopanan. Nah, berikutnya adalah norma hukum. Norma hukum ini dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang membuat ketentuan tersebut. Nah, norma hukum ini dibuat untuk mengatur pergaulan manusia, untuk mencapai ketertiban dan juga kedamaian. Contohnya, melakukan penganiayaan kepada orang lain diancam hukuman ini terdapat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, ini adalah contoh pelanggaran dari norma hukum, melakukan penganiayaan. Jadi, sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak melanggar norma hukum. Begitu nggih. Berikutnya adalah tentang hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya itu adalah human rights, adalah hak pokok atau hak dasar yang di bawah manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi hak ini melekat ketika manusia itu lahir dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Karakteristik HAM yang pertama adalah universal. Artinya, HAM ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan yang lainnya. Jadi semua orang akan mendapatkan HAM atau hak asasi manusia. Kemudian karakteristik yang kedua adalah hakiki. Artinya, HAM ini adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak ia lahir. Yang ketiga, HAM ini tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, HAM ini tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya ini memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat.
Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalkan, ini Bu Vina berikan contoh ya, ada seorang pekerja yang mendapatkan upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Di sini adalah ada upah dan juga ada pekerjaan yang menjadi kewajiban. Upah di sini adalah hak. Jadi, haknya itu berupa upah akan didapatkan setelah kewajibannya dilaksanakan. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah bekerja. Begitu ya. Jadi, hak dan kewajiban ini saling berkaitan. Hak akan didapatkan apabila kewajiban telah selesai dilaksanakan. Begitu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga rangkuman di unit 2 ini bisa anak-anak pahami. Selanjutnya kita akan beralih ke unit 3. Cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.